Mauna Loa atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Long Mountain, selama ini dikenal sebagai gunung berapi terbesar di dunia. Mauna Loa sendiri adalah salah satu gunung dari 5 gunung berapi yang membentuk Pulau Hawaii di Samudra Pasifik. Pada tahun 2013, tim peneliti dari Amerika menyebutkan bahwa Mauna Loa bisa jadi bukan gunung berapi terbesar di dunia. Hal ini diungkapkan setelah mereka berhasil menemukan beberapa fakta bahwa ada gunung berapi bawah laut yang ukurannya jauh lebih besar dari Mauna Loa. Setelah penemuan tersebut, gunung berapi bawah laut yang kemudian diberi nama sebagai Tamu Masif ini disebut-sebut sebagai gunung berapi tunggal terbesar di dunia. Bahkan disebut sebagai salah satu gunung berapi terbesar di tata surya. Namun, benarkah klaim tersebut? Inilah videonya. Tamu Masif adalah gunung api laut tidak aktif yang terletak di kawasan barat laut Samudra Pasifik. Penemuan gunung ini diumumkan pada tanggal 5 September tahun 2013 oleh tim peneliti yang dipimpin oleh William Sager, ahli geofisika kelautan dari Departemen Ilmu Bumi dan Atmosfer di Universitas Houston. William Sager sendiri mulai mempelajari Tamu Masif sekitar tahun 1993 di Texas A&M College of Geoscience. Pada bulan September tahun 2013, Sager dan timnya menyimpulkan bahwa Tamu Masif adalah gunung berapi perisai tunggal terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Gunung ini diberi nama Tamu yang diambil dari inisial nama Texas A&M University, tempat di mana William Sager mengajar. Sementara istilah masif sendiri sering digunakan untuk berbagai jenis struktur pegunungan. Tamu Masif terletak di South Skyrise, sebuah wilayah dataran tinggi Samudra Pasifik yang terletak sekitar 1.600 km di sebelah timur Jepang. Ukuran sejati Tamu Masif sendiri kurang terpantau selama ini karena berada di bawah Samudra Pasifik. Ini adalah kelas gunung berapi yang belum pernah diakui sebelumnya, kata William Sager yang menuliskan risetnya di jurnal Nature Geoscience. Menurut penelitian yang dilakukan, Tamu Masif memiliki luas sekitar 553.000 km persegi atau sekitar 2 kali luas negara Meksiko atau Kepulauan Inggris. Ketinggian gunung ini mencapai 4.460 meter dari dasar laut yang memiliki kedalaman 6,4 km dan puncaknya berada pada kedalaman 1.980 meter di bawah permukaan laut. Volumenya sekitar 50 kali lebih besar dibandingkan Mauna Loa di Pulau Hawaii, namun pada dasarnya yang datar. Kemiringannya yang luas menurun sekitar 1 derajat dari tengah ke tepi, sedangkan gunung berapi bawah laut pada umumnya memiliki kemiringan 5 hingga 10 derajat. Gunung berapi ini adalah gunung utama di salah satu dataran tinggi samudra terbesar di planet ini, yaitu South Skyrise. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Tamu Masif terbentuk kira-kira selama periode Jurassik akhir hingga periode Kapur akhir atau sekitar 145 juta tahun silam saat aliran lava masif meletus dari pusat gunung api sampai kemudian membentuk sebuah fitur mirip perisai. Selama periode tersebut, medan magnet bumi berbalik beberapa kali dengan interval yang tidak teratur, meninggalkan tanda garis-garis magnet di kerak samudra. Tamu Masif terbentuk dalam periode letusan yang singkat secara geologis, yang sebelumnya dianggap mustahil terjadi di bumi oleh para ilmuwan. Salah satu teori menyatakan bahwa dasar vulkanik yang tebal dan tinggi ini setara dengan batuan basal banjir di benua itu yang merupakan produk dari curahan lava yang sangat besar dan berkepanjangan. Idenya adalah bahwa bagian atas gumpalan batuan mantel yang sangat panas akan naik, terdekompresi, meleleh, dan memicu pembentukan magma dalam jumlah besar di kerak bumi, baik di darat maupun di dasar laut. Beberapa makalah pada tahun 1990-an, termasuk yang ditulis bersama oleh Sager, menguraikan dan mendukung gagasan model bulu mantel untuk menciptakan South Skyrise dan Tamu Masif.
Pada tahun 2009, Sager dan International Ocean Discovery Program mengebor objek penelitiannya tersebut di beberapa titik dan menemukan aliran lava padat setebal 75 kaki atau sekitar 22 meter, menunjukkan bahwa kumpalan ini memang terbentuk oleh letusan raksasa. Bagi tim, tamu masif terlihat seperti gunung berapi perisai raksasa, sejenis gunung berapi yang biasanya terbentuk dari letusan lava cair dan terakumulasi berlapis-lapis, menciptakan struktur kubah yang menyerupai perisai batu raksasa. Dalam hal ini, tamu masif akan menjadi gunung berapi perisai terbesar di dunia. Sebuah gagasan yang benar-benar menarik perhatian penelitian tersebut kepada Nature Genocide pada saat itu. Makalah yang diterbitkan oleh Sager dan timnya di Nature Geoscience pada tahun 2013 tersebut tentu saja mengubah pandangan para ilmuwan dan masyarakat umum, khususnya yang tertarik pada bidang geologi, tentang paradigma yang selama ini menyebutkan bahwa Mauna Loa adalah gunung berapi tunggal terbesar di dunia. Hal ini juga memicu para ilmuwan lain, bahkan termasuk William Sager sendiri, untuk meneliti bahwa benarkah tamu masif merupakan gunung berapi terbesar di dunia. Pada tahun 2013, setelah makalah tentang penemuan gunung tamu masif diterbitkan, banyak media yang mengatakan bahwa para ilmuwan telah menemukan gunung berapi perisai terbesar di dunia. Namun apa yang diberitakan oleh media ternyata justru membuat William Sager merasa kurang nyaman. Hal itu karena dirinya merasa masih ada yang aneh dengan gunung tersebut. Melalui wawancaranya dengan majalah Newsweek, Sager mengatakan, "Kata superlatif itu selalu membuatku ngeri. Saya mencoba memberitahu para jurnalis bahwa kami tidak menemukan tamu masif dan bahwa terdapat dataran tinggi samudra yang lebih besar." Dia menambahkan bahwa masih ada hal-hal yang masih mengganggunya terkait dengan penemuannya tersebut. Namun ada hal lain yang menggangguku. Pola garis magnetnya aneh untuk perisai lebar yang berbentuk seperti kue lapis. Sager mengatakan mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang pembentukan gunung berapi dengan melihat ciri magnetnya. Untuk mengetahuinya, Sager dan timnya berangkat ke tamu masif di kapal penelitian Smith Ocean Institute untuk membuat peta anomali magnetik. Temuan mereka menunjukkan terdapat anomali magnetik di gunung berapi yang sesuai dengan anomali yang terlihat di tepinya. Gunung berapi perisai yang besar seharusnya tidak membentuk garis-garis magnet. Jika terbentuk dalam waktu yang singkat, maka akan terdapat anomali keseluruhan yang koheren. Jika terbentuk dalam beberapa periode polaritas, anomali tersebut seharusnya tidak teratur. Aliran lava yang menempuh jarak jauh seharusnya menghancurkan garis magnet. Saat mempublikasikan temuan mereka di Nature Geoscience, tim tersebut mengatakan tamu masif tampaknya merupakan dataran tinggi samudra yang terbentuk melalui proses yang disebut penyebaran dasar laut. Alih-alih material baru ditambahkan ke puncak gunung berapi, gunung ini dibangun melalui inflasi dan deflasi kerak bumi yang semakin tebal dan tipis, dan terbentuk di puncak punggung bukit yang menyebar. Ini berarti material baru ditambahkan di tengah dan material lama menjauh. Dari temuan terbaru tersebut, Sager setuju dan mencatat bahwa revisi timnya terhadap struktur bawah laut yang sangat besar mengungkapkan bahwa itu mungkin merupakan tumpukan kerak samudra yang sangat besar yang saat ini tidak dapat dijelaskan secara memadai, sesuatu yang bahkan mungkin lebih aneh daripada gunung berapi raksasa yang berdiri sendiri. Berdasarkan temuan tersebut, gelar gunung berapi terbesar di dunia kembali diduduki oleh Gunung Mauna Loa di Hawaii. Ini juga berarti tamu masif adalah gabungan vulkanisme dan formasi lempeng yang sangat aneh. Dan sejauh yang diketahui Sager, kata-kata untuk menggambarkan fitur tamu masif adalah unik. Itulah sedikit video tentang tamu masif, sebuah gunung bawah laut yang pernah dinobatkan sebagai gunung berapi tunggal terbesar di dunia.
Semoga video kita kali ini dapat menambah sedikit wawasan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.